semua di sini. Tidak ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabar anak-anak semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, harus sehat ya. Karena di mana ada akal yang sehat, berada di badan yang sehat. Badan kita sehat, jelas kita memiliki akal yang sehat juga. Memiliki ide-ide yang lebih kreatif. Hari ini kita akan masuk mata pelajaran Kasipan. Sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah. Ya, dengan kita memiliki badan yang sehat, sudah jelas kita sudah siap untuk Belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ada peribahasa mengatakan, jangan pernah berhenti belajar sebelum kamu mendapatkan hasilnya. Sebelum kita melanjutkan materi kita, pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada petugas untuk memimpin kita dalam doa kepada. Mari kita berdoa. Dan Tuhan Putra Kudus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang Ibu absen dulu sebelum kita lanjutkan materi kita. Aldin Denia, Berkajaya, Selfie Den, Ikala, Invensi, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang peralatan Kasipan. Masih ingat apa saja jenis-jenis atau peralatan kasipan itu? Masih. Coba sebutkan. Perforator dan lain-lain. Kita masih ingat semua ya. Nah, materi kita pada hari ini tentang pengurusan surat masuk dan surat keluar. Nah, yang menjadi kompetensi dasar kita untuk pelajaran ini, yang pertama penerapan penanganan surat masuk. Indikator kita yaitu mampu memahami prosedur penerimaan surat masuk. Kemudian, surat ini bukan lagi hal asing bagi kita semua. Hampir setiap hari kita mengenal yang namanya surat. Apa itu surat? Ya, silakan dari selfie. Surat adalah suatu alat komunikasi yang tertulis dari pihak yang lain kepada pihak. Ya, benar. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Surat adalah sarana komunikasi menyampaikan informasi secara tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik itu perorangan maupun organisasi atau perusahaan. Fungsi surat yang pertama sebagai wakil dari pengirim surat menulis. Yang kedua, bahan pembuktian sebagai pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut, sebagai alat pengukuran kegiatan organisasi. Kemudian sebagai bahan pengingat. Kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Nah, apa yang menjadi manfaat dari pengelolaan surat masuk dan surat keluar ini? Ada 4 manfaat. Yang pertama, surat masuk dan surat keluar akan tercatat dengan baik. Yang terakhir, seringkali ada surat masuk yang sifatnya rahasia. Dengan penanganan surat masuk yang baik, maka kerahasiaan suatu surat akan tetap terjaga. Ini surat masuk adalah semua surat-surat yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari pihak lain, baik itu perorangan maupun perusahaan. Langkah-langkah pengelolaan surat masuk. Yang pertama, penerimaan. Kemudian pencatatan, pengagendaan surat masuk, pengarahan dan penerusan surat. Kemudian kita lanjut. Ini ada contoh untuk surat masuk. Kita lanjutkan.
pengelolaan surat keluar. Surat keluar yaitu Semua surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk diberikan kepada pihak lain. yang pertama pembuatan surat lanjutan untuk menandatangani. Kemudian dicatat dalam surat buku agenda keluar. Ini contoh dari surat keluar. Setelah kita melihat ini, mempelajari ini, pastinya ada siswa kami yang masih belum mengerti atau memahami. Kalau ada pertanyaan, ya silakan ini. Apa pengertian dari lembar disposisi? Terima kasih. Ada yang mau jawab? Saya. Nah, silakan Ines. Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Baik, terima kasih. Ya, benar. Jawabannya benar sekali. Kita lanjutkan. Nah, sekarang akan mengerjakan yang namanya pengisian buku agenda. Ini ada Ibu siapkan. Nah, ini ada soalnya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kita kerjakan sama-sama ya. Ini ada 3 surat masuk. Kita umpamakan bahwa kita adalah seorang sekretaris di PT Bakti Harapan. Di atas meja kita sudah tersedia beberapa suratnya ada 3. Inilah dia surat-surat tersebut. Dalam buku agenda masuk. Nah, coba lihat jawaban kalian. Semua sudah benar. Terima kasih. Kertas lembar jawaban kita Ibu ambil lagi dari sini. Setelah kita mengerjakan soal kita dan semua Ibu perhatikan semua sudah mengerti, sudah paham tentang penanganan surat masuk dan surat keluar sampai dalam pengisian buku agenda. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulan pada pelajaran kita pada hari ini, surat adalah sarana komunikasi yang ditulis secara tertulis kepada pihak lain atau kepada pihak lain baik personal maupun organisasi. Fungsi surat yaitu sebagai duta atau wakil pengirim, yang kedua bahan pembuktian, yang ketiga sebagai pemimpin organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Surat keluar, surat masuk dan surat keluar. Surat keluar, surat masuk yaitu surat yang kita terima dari pihak lain, sedangkan surat keluar yaitu surat yang kita kirimkan kepada perusahaan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Nah, semuanya itu yaitu kesimpulan kita pada hari ini. Kita sudah mengenal apa itu namanya surat. Kita sudah bisa membedakan yang mana surat masuk dan surat keluar. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Untuk minggu depan, Ibu ingatkan minggu depan kita akan belajar tentang pengisian atau penanganan surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan sistem kartu kendali. Jadi silakan siswa-siswi kami belajar di rumah sehingga minggu depan kita sudah bisa memahaminya. Bisa dipahami? Bisa. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Nah, kepada petugas, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang tadi kita sudah kami Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ali. Dan Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siap, Bu.